Oh hello, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bermain hardcore di mini world 100 hari di atas lautan dalam. Aku udah dapet mapnya yang dekat dengan laut dalam. Lihat, masih kosong kan? Nah ini hari pertama. Ini aku mau kasih lihat dulu. Awalnya seperti ini guys. Nanti pasti akan jadi pangling dan keren. Aku rencananya akan membuat sebuah pulau terapung di atas laut yang dalam ini. Jadi aku membutuhkan banyak tanah. Nah, jadi di hari pertama ini aku akan mengumpulkan banyak tanah. 1 bulan pertama kayaknya aku hanya akan mencari barang-barang, mining, berburu, mencari kebutuhan-kebutuhan untuk isi pulauku nanti, karena nanti harus cantik. Oke nih, tiba-tiba di hari keempat aku menemukan bangunan yang biasanya suka ada harta karun guys. Semua tempat yang ada harta karun ya pasti banyak jebakannya, harus ekstra hati-hati. Apalagi ini kan hardcore, kalau mati game over, nggak bisa dibuka lagi mapnya. Nah aku pengen banget kesini karena biasanya barang yang disembunyikan itu selalu berharga, oke? Jadi kalian kalau menemukan bangunan seperti ini harus masuk, harus dilewati, harus diambil harta karunnya. Nah kira-kira harta karunnya apa ya? Nah itu dia chestnya, kita lihat isinya. Wah, dapat besi, dapat ambar, dan 3 kertas. Apa ini? Kita langsung ambil aja semua yang ada di chest. Berharga banget kan? Menara blueprint Archie katanya bisa digunakan untuk membuat rumah. Wow, saat mau pulang ke rumah untuk setor isi tas yang sangat penuh, aku menemukan pemandangan yang sangat aneh. Ikan lentera atau si ikan lampu berantem sama ubur-ubur. Hah? Siapa yang menang? Wah, ternyata ubur-ubur yang menang guys. Itu ada lampu lenteranya tuh di dalam air. Hahaha. Hari kelima masih di tempat yang sama. Yang kemarin ada pertandingan ubur-ubur lawan ikan lentera. Nah sekarang aku menemukan pemandangan yang menakjubkan lainnya. Apa itu? Kalian bisa lihat. Jadi ini sebenarnya kan tadinya kan hanya pulau pasir aja, tapi aku akan membuat pulau pasir kosong ini menjadi pulau pohon ceri. Jadi aku menanam banyak pohon ceri. Tapi saat aku menanam pohon ceri ada gangguan yang menyebalkan. Apa itu? Tuh pelakunya si ikan kelaparan, ikan hiu, si rakus, si serakah. Dia sampai-sampai makanin pasir. Ngeselin banget kan, orang lagi bekerja digangguin tuh. Gitu guys ikannya. Aku bingung sih, tadinya kan aku memilih map ini karena sepi ya, gak ada apa-apa, aman damai tenang. Tapi tiba-tiba datang ubur-ubur, lalu datang ikan lentera, dan sekarang ditambah hiu. Lanjut aja, di hari ke-7 aku berkelana sangat jauh karena aku sangat ingin pohon persik atau pohon sakura, dan aku juga pengen punya bibit pohon bambu, juga pengen kalapanula untuk membuat orang-orang penduduk nanti di atas pulau. Nah, aku di jalan ketemu dengan musafir. Kalau kalian ketemu dengan musafir, kalian ikutin aja mereka karena mereka pasti akan menuju pedesaan gurun pasir. Nah, di gurun pasir ini kita bisa mendapatkan beberapa kebutuhan yang penting seperti jagung. Tapi kalian harus hati-hati dengan wanita cantik ini guys. Dia itu pemarah. Kesenggol dikit ngamuk bos. Aku lupa ini hari keberapa, tapi udah pangling banget. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Ini pulau yang sudah aku buat selama sekitar 1 bulan nih kayaknya. Oke, kita lihat aja, kita review, kita jalan-jalan pulau terapung buatan Vivi. Jadi di awal masuknya ke pulau Vivi ini adalah disambut dengan kanan kiri pohon bambu. Lumayan susah banget nyari bibitnya dan susah juga menanamnya di sini. Jadi memerlukan banyak sekali pupuk tombi guys. Nah di sini rencananya aku akan membuat dapur umum, jadi tempat pembuatan makanan, bakar-bakar, dan untuk melebur bahan-bahan tambang juga di sini. Lihat pemandangannya, wow, ikan-ikan berbahaya. Lalu sekelilingnya akan dipagari dengan pagar yang estetik, jadi membutuhkan banyak kayu, tapi itu nanti tugasnya Rachel aja. Jadi aku nanti rencananya akan meminta bantuan kakak Ricci dan kakak Rachel karena 100 hari itu kan lama ya. Dan
Ini juga prosesnya lama dan banyak banget yang aku butuhkan. Nah, ini masuk ke perumahannya, perumahan klaster mewah gitu. Kita lihat isinya. Kasurnya juga mewah. Itu sebenarnya kalau pakai akun aku tuh masih terkunci, jadi itu memakai akunnya Rachel. Kita lihat ya, rumahnya semuanya ukurannya sama, dan lihat view dari jendela kamarnya. Daun buah persik berguguran. Kebayang nggak cara menanamnya bagaimana? Itu harus ekstra hati-hati karena di bawahnya itu kan berbahaya. Ada ikan hiu, ikan lentera, ada ikan pari. Lanjut lagi, jadi ini nanti bentuk pulaunya akan lurus, panjang, dan rapih gitu, tertib, teratur. Jadi penjelajahnya tinggal lurus aja. Di kanan kiri ada rumah, yang satu rumah itu isinya satu penghuni. Oke, lanjut. Ini favorit aku, kebun pohon buah persik warna pink, daunnya berguguran. Nah, di bawahnya itu nanti aku akan menanami banyak tanaman yang bisa dimakan gitu. Ada ubi, ada timun. Nanti juga aku akan membuat pertanian yang sangat panjang, jagung di mana-mana, lalu bunga-bunga, dan juga ada ternak tombi. Wah, pokoknya seru banget deh. Tapi segini dulu ya di 1 bulan pertama. Pokoknya idenya itu sangat banyak dan keren. Pokoknya aku udah banyak banget ide di pulau ini. Dan yang bikin menantang adalah ini hardcore guys. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati. Semuanya harus dipersiapkan, direncanakan, dan tidak boleh ada salah. Karena kalau udah salah, bahkan aku sudah sejauh ini, kalau mati, kan sayang banget. Mapnya nggak bisa dibuka lagi. Nih, lihat di hari ke-31 aku menjelajah udah sebanyak ini guys. Dan ini tidak menggunakan kertas transfer. Terbayang tidak bagaimana menegangkannya setiap perjalanan yang aku lewati, dan tidak mati. Tapi ada beberapa bagian hitam, itu memang aku takut untuk menjelajahinya. Tapi cukup puas kan untuk 1 bulan pertama ini. Hasilnya cantik, tidak terfikirkan kalau pulau secantik ini ada di atas laut dalam. Oke, hari berikutnya aku berencana untuk mining besi dan tembaga. Pokoknya banyak barang-barang mining deh yang aku butuhkan. Tapi aku bertemu dengan ikan hiu ini. Dia sepertinya kesepian dan ingin bermain. Tapi saat aku mendekatinya, dia menggigit aku. Kesel banget. Akhirnya aku mau balas. Dia ternyata ikan hiu yang nakal, lihat ya. Makanya jangan iseng, kan mati. Oke, kita ambil dulu deh, lumayan. Walaupun aku tidak tahu ini fungsinya buat apa. Aku belum pernah menggunakan bahan-bahan dari ikan hiu ini dijadikan apa, aku nggak tahu. Wah, sudah malam lagi. Kita lanjut besok untuk mining. Jadi kan kemarin aku pulang dulu. Nah, jadi sekarang aku berangkat lagi mau mining. Ketemu ikan hiu lagi. Mengulang lagi. Akhirnya aku akan memusnahkan ikan hiu ini lagi. Entah keberapa ya. Karena ada beberapa yang tidak aku rekam juga saat membasmi ikan hiu nakal ini. Sepertinya semakin sering kita ketemu hiu dan membunuhnya, maka kita akan makin sering lagi ketemu ikan hiunya. Dan ini terbukti aku udah berapa kali nih ketemu ikan hiu. Tapi kayaknya tidak sulit tuh untuk mengalahkannya. Dan aku tidak takut dengan ikan hiu di mini world. Hari ke-49 aku baru menemukan gua yang cukup keren. Kalian bisa dengar nggak suara-suara blup 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 blup? Kalian tahu nggak itu suara apa? Ternyata itu suara lava yang berada 1 lapis di atas kakiku. Serem sekali. Tapi aku tidak akan pulang. Aku harus pulang setelah tas aku penuh. Jadi aku akan mining sebanyak mungkin. Wow, lihat bintang aku langsung bertambah, guys.
Wow, ada yang biru-biru. Kita harus mendapatkannya. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil batu biru ini. Oh no, gak jadi, ditutup lagi aja. Serem banget, gimana ngambilnya itu di atas lava. Oke, udah penuh banget tas aku, jadi aku akan langsung pulang. Hari ke-53, aku sedang menanam bunga-bunga dan memperluas pulau impian aku, dan aku diganggu lagi dengan ikan hiu ini. Ya ampun, kayaknya mereka tidak bisa punah deh. Seberapapun aku banyak membasmi, ikan ini ada terus. Oke, jadi progres Pulau Vivi sudah sampai sini guys. Lihat, banyak sekali bunga-bunga kan, banyak sekali buah-buahan dan jagung, dan udah semakin indah pulaunya. Tapi belum selesai dan masih banyak kebutuhan juga. Nah, saat aku mencari berbagai kebutuhan, kayu, tanah, dan lain-lain, Richie ada di rumah. Richie membantu aku memperluas tanah dan memasang pagar, dan dia menyuruh aku cepat pulang karena ada tamu penting katanya. Biasa tamu-tamu yang tidak diundang seperti ubur-ubur, ikan lentera, ikan hiu, ikan pari, dan sekarang apalagi coba yang akan datang. Dan yang sangat mengejutkan adalah tamunya adalah bajak laut. Aku kaget sih dan gak ngerti kenapa bisa-bisanya kapal bajak laut menghampiri pulau buatan Vivi. Dan akhirnya kakak Richie mencoba untuk berkomunikasi. Hai, mau ngopi? Sini mampir. Hah, ternyata mereka cuek-cuek aja guys. Ya sudahlah, kalau mereka gak peduli, mendingan kita lanjut bekerja aja mempercantik pulau ini. Jadi keesokan harinya aku lihat kapal bajak laut masih parkir di dekat pulau. Nah, jiwa iseng dan usil ditambah juga penasaran meronta-ronta. Akhirnya aku dan Richie merencanakan untuk menyerang duluan dengan menggunakan ketapel. Kenapa menggunakan ketapel? Karena ketapel itu kan bisa digunakan jarak jauh. Sebenarnya kalau di match-nya sih lebih besar kalau menggunakan pedang ya, karena di video sebelumnya aku pernah mengalahkan bajak laut sendirian menggunakan pedang. Itu gampang banget. Nah, kita lihat nih kalau dari jauh apakah kita bisa mengalahkan bajak laut. Nah, ini kakak Richie mulai menyerang guys. Tuh udah kelihatan kan kapalnya klip merah, itu berarti dia kena damage, kena serangan dari ketapelnya kakak Richie. Kita lihat, cepetan dong meledak, karena kalau misalkan kapalnya sudah meledak itu biasanya awak-awak bajak lautnya akan keluar, dan biasanya dia akan meninggalkan peti harta karun. Itu isinya penting banget. Biasanya sih yang paling berharga itu mendapatkan baju kapal selam. Ya payah nih kapal bajak lautnya, dia takut, dia kabur. Tapi kakak Richie yang pemberani, dia akan mengejarnya ke seberang laut. Sebenarnya aku juga pengen ikut, tapi kan ini hardcore. Kalau aku ikut terus mati, game over, selesai deh. Mapnya gak akan nyampe 100. Jadi kakak Richie aja yang mengejar kapal bajak lautnya. Hari ke-100, tapi aku belum mau udahan nih. Malah makin seru. Di hari ke-100 ini aku ada ide ingin memisahkan tombi-tombi yang ada di pulau ini ke tempat khusus. Jadi aku akan membuat pulau khusus tombi-tombi guys. Karena kalau tombi di rumah itu mereka pupnya itu sembarangan. Masa di perumahan warga sih? Oh iya, aku sebelumnya sudah berusaha untuk membuat orang dari monster ya. Tapi entah kenapa saat menjelang pagi, harusnya mereka bangun, mereka menghilang. Katanya sih mini worldnya lagi error. Jadi seberapa banyak pun aku membuat orang selalu hilang guys. Jadi di video ini aku gak ada rekaman tentang orang-orang gitu. Nah, ini adalah jalur menuju pulau khusus Tombi.
Jadi nanti kalau misalkan membutuhkan nya Tombi, kita harus datang ke pulaunya aja, tinggal ambil-ambilin gitu. Jadi tidak mengotori atau bikin riweuh pulau yang cantik gitu. Kita lihat ya pulaunya nih, kalau dari sini pemandangannya cantik banget tuh kan. Gak nyangka kan ada pulau secantik ini di atas lautan dalam yang berbahaya. Oke, kita lanjut aja lihat pulau terakhir ya di misi map yang ini. Jadi ini aku akan membuat pulau ini menjadi pulau tempat tinggalnya Tombi. Oh iya, tahu nggak ternyata di balik pulau ini lautnya sangat dalam sekali, dan di dasar laut dalam itu ada bangkai bajak laut. Tuh, kalian bisa lihat nggak di dasar lautnya? Ada seperti simbol tambah gitu. Itu kapal, guys. Bangkai kapal bajak laut. Bisa jadi itu adalah kapal yang dikalahkan oleh Kakak Ricci beberapa waktu sebelumnya. Yang kapalnya kabur duluan itu dan Kakak Ricci kejar. Tuh, kelihatan jelas kan kapalnya? Di sana pasti ada harta karun, tapi lain kali aja deh. Pikir-pikir dulu deh kalau misalkan mau ke dasar sana, apalagi ini hardcore. Pulaunya udah ada, jadi tinggal diratain sama dikasih pagar aja. Jadi ini mah gak lama, tapi kayak berat gitu mau udahan di misi kali ini. Kayaknya aku mau coba sekali lagi membuat orang-orang dari monster ya. Semoga mini worldnya udah gak error lagi. Jadi kan pulaunya ramai kalau banyak penduduk-penduduk. Nah, ini prosesnya nih. Tuh, udah ada Berman yang sedang menari-nari karena ada ayam bakar dan api unggun. Kita lihat prosesnya ya. Yeay! Bermannya sudah tertidur, saatnya memukulkan tongkat sihir ajaib agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Halo Yono, selamat datang. Nah, ini si kepala jeruk juga kenapa ada di pohon jagung? Ini namanya adalah Ade. Ayo kalian cepat mencari tempat tidur. Besok kita bekerja ya. Duh, ada-ada aja. Penduduknya malah lebih memilih tinggal di tenda daripada di rumah. Sia-sia di rumahnya tetap kosong. Pulau khusus Tombi sudah selesai. Nah, Kakak Rachel mengundang teman-teman babi Bebong Tombi gemes ini tinggal di pulau baru. Gemes banget kan, seperti barisan bayi-bayi gemes, anak-anak lucu banget, loncat-loncat. Nah, mereka akan menetap di sini. ...100 hari sudah terlewati, tapi kita masih membutuhkan beberapa bahan.
Dan saat kita mencari beberapa bahan, pulangnya disambut oleh 2 ikan hiu sekaligus guys, sekaligus. Mereka kayaknya lagi pacaran atau suami istri atau entah apalah, mereka berduaan tuh kan, gemoy. Tapi kita kan jadi nggak bisa pulang karena dihadang gitu. Akhirnya aku membunuh mereka satu persatu. Kayaknya segini aja deh videonya. Aku kasih lihat ya. Pemandangan dari atas itu hasil kerja keras aku, Richie dan Rachel itu seperti ini guys. Mapnya kalau dari atas ini aku baru mencoba merekam menggunakan mini wordnya. Jadi agak-agak rame gitu ya, belum bisa ngedit. Sebelumnya aku harusnya merekam tampak atas gini ya, jadi before after. Nah kalau ini kan afternya aja, jadi itu yang paling atas Pulau Tombi. Yang warna pink itu Pulau Sakura, tempat penduduk-penduduk dan tempat tinggal aku, Richie dan Rachel juga. Lalu itu pintu masuk adalah pohon bambu, dan ke sebelah kanan juga itu semua pohon-pohon yang ada di sebelah kanan itu juga semuanya ditanam ya, bukan dari sananya. Oke, jadi segitu aja videonya. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan video ini boleh di-share. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Hey, apa itu? Kayaknya ada sesuatu yang baru di map ini. Hah? Apa itu yang merah-merah? Bentar guys, ini kayaknya untuk part 2 deh. Kita akan bahas ya. Tiba-tiba ada muncul pulau merah misterius seperti pemakaman.